Surah Yusuf ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seseorang abid, orang ibadah tapi tidak punya ilmu. Apakah Allah masih akan ampuni saya? Dia mengatakan tidak mungkin. Kamu membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian dia membunuh orang itu, kata Nabi SAW, digenapkan 100. Kemudian dia menemui seorang yang alim, lalu dia bertanya, apakah Allah masih ampuni saya dengan 100 orang yang sudah saya bunuh? Maka kata orang tersebut, tentu saja. Allah rahmatnya telah meliputi segala satunya. Allah akan terima taubatmu. Maka dia bertaubat. Pada saat dia bertaubat, orang tersebut kepada Allah SWT, lalu dia mau pulang. Setelah bertaubat, lalu dia meninggal tengah jalan. Kata Nabi SAW, Allah mengutus 2 malaikat. Satu malaikat rahmah, satu malaikat azab. Malaikat rahmah akan membawa ruhnya, yang memperlihatkan taman dari taman surga, dan malaikat azab memperlihatkan lubang dari lubang neraka. Maka datanglah malaikat yang ketiga menghakimi di antara keduanya, lalu kemudian malaikat ini mengatakan, yang datang ketiga, yang menghakimi 2 malaikat yang sedang memperebutkan orang yang tadi baru taubat ini, ukurlah jejak kakinya. Maka diukur, ternyata jalan menuju ke tempat taubatnya itu lebih 1 jengkal kaki. Ya, 1 jengkal kaki saja. Maka dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. 100 jiwa sudah dibunuh, teman-teman sekalian. Ini bukan main-main. Dosa yang sangat besar, tapi rahmat Allah sangat luas. Az-Zumar ayat 53 kata Allah Subhanahu wa taala juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paragraf terakhir yang saya bacakan, nanti insya Allah kita lanjutkan setelah sholat ba'diyah isya. Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Rabbnya. Allah SWT maha lembut, tapi jangan lupa Allah azabnya sangat pedih. Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Rabbnya, kerasnya azab dan kecepatan hisapnya. Kalau datang seketika, dan tidak ada yang bisa bendung, sehingga dia bertakwa atau takut kepadanya, menjaga diri terhadapnya, serta meninggalkan segala kemaksiatan. Maka ini pun merupakan bentuk adab kepada Allah, sehingga tidaklah seseorang itu beradab menurut orang-orang yang berakal apabila ia menentang Allah dan berlaku aniaya atau zalim. Padahal ia seorang hamba yang lemah, namun justru menentang Rabb yang maha perkasa lagi maha kuasa, maha kuat lagi maha perkasa. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kalau Allah sudah mau hancurkan, maka tidak akan pernah ada yang bisa membendung. Juga dikatakan dalam surah Al-Buruj ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras. Jadi teman-teman, jangan tantang Allah. Kalau Anda buat dosa, lindungi, tutupilah dan bertaubat kepada Allah. Jangan tantang, enggak mungkinlah, masa Allah haramin, ya sudah diolok-olok orang yang berbuat ketaatan, ini berbahaya. Karena kalau datang azabnya Allah, Bapak Ibu sekalian, menyakitkan sekali, sangat luar biasa. Saya sarankan juga Anda bisa melihat di YouTube azab-azab Allah, itu akan banyak cuplikan yang orang-orang memang kena kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mudah-mudahan menambah iman kita. Ayat yang terakhir adalah surah Al-Imran ayat 4 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa, maha mulia, dan Allah mempunyai balasan siksaan yang sangat keras. Ingat, Allah memang maha pengampun, tapi Allah juga dari sisi lain azabnya sangat keras. Maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.